Warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kita akan membahas materi yaitu arsitektur sistem pakar. Sebelum masuk ke menu pembahasan bagian arsitektur sistem pakar, kita akan bahas terlebih dahulu yaitu struktur dari sistem pakar itu sendiri. Sistem pakar itu memiliki minimal 2 user. Yang pertama adalah pakar atau dinamakan dengan expert, yang kedua adalah pengguna atau dinamakan dengan user. Di export ini, jika diimplementasi bisa terbelah menjadi dua atau dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah pakar itu sendiri, yang kedua adalah admin. Jadi yang mengatur, mengelola data yang ada di sistem, si admin. Tapi kalau yang si pakar tugasnya hanya mengupdate, mengubah kalau ada yang salah di bagian basis pengetahuan atau penentuan rule. Tapi admin juga bisa mengecek ya, akan tetapi pakarlah yang memiliki wewenang dalam mengupdate data. Di bawah ini ada namanya proses knowledge acquisition subsystem. Apa itu knowledge acquisition subsystem? Adalah memeriksa dan mengupdate basis pengetahuan yang terus berkembang. Mungkin ada informasi yang tak konsisten dan tak lengkap gitu ya. Jadi awal-awal pembangunan, awal-awal pengembangan, awal-awal pembuatan sistem informasi. Jadi mungkin ada beberapa informasi yang belum lengkap akan dilengkapi. Jadi ada proses transportasi akuisisi pengetahuan terhadap sistem yang di dalamnya. Jadi ada proses update. Jadi kita sebagai pengembang nanti harus memberikan wadah untuk si pakar dapat bisa mengupdate, mendelete atau menambahkan knowledge sistem di dalamnya. Knowledge atau dinamakan dengan knowledge acquisition system. Nah, di bawah knowledge acquisition system itu ada dua bagian. Yang pertama adalah knowledge base, yang kedua adalah database. Yang mana kedua-duanya ini saling berhubungan dan bisa dikerjakan dalam waktu berbarengan ketika kita membuat sebuah rule atau kaidah produksi. Setiap satu rule yang ada hipotesisnya akan tersimpan ke dalam database. Rule yang kedua juga sama, akan tersimpan dan setiap ada proses ada langsung tersimpan dalam database. Jadi proses ini makanya ada belahan dari pengetahuan yang diakuisisi sistem terbagi menjadi knowledge base dan database. Knowledge base itu adalah basis pengetahuan yang di dalamnya ada if then atau istilahnya ada nama rule. Jadi rule untuk basis pengetahuan yang pertama biasanya rule-nya ini tergantung dari hipotesis atau fakta yang akan diproses gitu ya. Berapa fakta yang akan diproses rule-nya. Jadi itu tergantung dari knowledge base tersebut. Dari knowledge base tersebut turun ke knowledge engineer. Jadi knowledge engineer ini adalah seorang ahli pakar, seorang yang ahli pakar di bidang IT, yang mengerti di bidang memahami di bidang pengetahuan sistem pakar atau pengetahuan di bidang AI, menyediakan pengetahuan yang relevan dari pakar dalam bentuk yang dapat dimasukkan dalam basis pengetahuan. Jadi dia yang menerjemahkan data yang ada yang dimiliki oleh pakar atau yang dimasukkan oleh pakar ke dalam sistem. Nah, di sini juga ada proses namanya hubungan dengan inference engine. Inference engine ini adalah semua proses yang memanfaatkan basis pengetahuan untuk menyimpulkan apa yang diminta pengguna dan menyusun penalaran. Di sini tujuan dari inference engine adalah untuk menyusun penalaran. Nah, penalaran tersebut banyak sekali metodenya. Salah satu metode di dalam inference engine yaitu backward atau forward chain. Selanjutnya, di sini ada namanya explanation system. Penjelasan penggunaan sistem. Jadi di sistem pakar itu wajib memberikan pembelajaran kepada user bagaimana cara berinteraksi kepada sistem pakar tersebut. Setelah kita sudah membuat
bagaimana bagaimana berinteraksinya dan bagaimana proses di dalamnya, kita menjelaskan kepada pengguna. Kita perlu membuat namanya interaksi bagaimana pengguna tersebut bisa berinteraksi dengan sistem kita, yaitu dengan nama user interface atau antarmuka. Dari user, pakar, dan pengguna, dari proses dari bagian pakar back-end, jadi yang di front-end, di sini adanya proses tengah-tengah yaitu knowledge engineer. Jadi knowledge engineer ini dia berperan penting sekali di bagian pakar dan di bagian pengguna. Bagian pengguna, knowledge engineer itu harus bagaimana dia menerjemahkan data yang dimasukkan dari user. Contoh kalau diagnosis sebuah penyakit, berarti gejala-gejala yang dimasukkan dari user dan diproses di knowledge engine. Dan knowledge engineer itu memproses, menghubungkan dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pakar yang dimasukkan ke dalam sistem. Nah, di sini juga ada beberapa penjelasan apa itu knowledge base, apa itu database fakta, apa itu mesin referensi. Teman-teman bisa baca ini dengan pelan-pelan, dengan seksama seperti itu. Apa itu evaluation system, menganalisis struktur penilaian dikerjakan oleh sistem, menjelaskan itu kepada pengguna gitu ya. Jadi memberikan penjelasan bagaimana sistem itu berjalan. User interface, teman-teman sudah tidak asing lagi dengan pembuatan sebuah user interface ke dalam sebuah sistem ya. Knowledge engineer ini tadi saya jelaskan, knowledge acquisition system. Oke, selanjutnya adalah kita lanjut ke arsitektur sistem pakar. Apa itu arsitektur sistem pakar? Di sini teman-teman melihat ada knowledge source, knowledge acquisition, ada data, ada knowledge processing, ada user. Nah, di sisi knowledge source, basis dari pengetahuannya itu adalah dari expert dan knowledge engineer. Jadi kedua aktor penting di dalam arsitektur sistem pakar itu adalah si expert dan knowledge engineer. Fungsi mereka adalah si expert dia memberikan pengetahuan, memasukkan datanya ke dalam sistem, dan knowledge engineer yang menerjemahkan. Jadi perannya di situ untuk knowledge engineer yang tadi saya jelaskan di bagian ini. Selanjutnya di knowledge source juga ada namanya database, data juga di sini ya. Database itu juga berkaitan dengan knowledge engineering. Jadi knowledge engineering ini jelas dimiliki peran penting sekali dalam menerjemahkan data yang ada diinputkan oleh si expert dan dimasukkan dalam database. Database ini bisa berperan ke arah machine learning atau environment, lingkungan yang sesuai dengan kebutuhannya. Di sini juga ada data dan knowledge base. Knowledge base itu adalah yang tadi mengandung pengetahuan atau domain yang berbentuk aturan if then ya. Jadi basis pengetahuan di sini. Nah, setelah proses data itu selesai dari mesin dari ini masuk ketika kita sudah membuat sebuah basis data, akan kita proses knowledge processing, pengetahuan prosesnya itu menggunakan mesin inferensi, yang dimana mesin inferensi ini nanti yang memiliki peran penting dalam bagaimana si pengguna itu berinteraksi. Jadi metode yang digunakan dalam mesin inferensi itu sangat berperan penting dalam penentuan user antarmukanya atau user interface. Contoh kalau CF gitu ya, contoh certificate factor itu memiliki interaksi antarmuka yang berbeda dengan forward chaining, atau tidak seperti jauh deh, backward sama forward aja cara berinteraksinya sudah berbeda dalam memberikan desain antarmuka kepada user. Jadi di sini inference engine berperan
user memberikan query atau memasukkan gejala-gejala apa saja yang ke dalam mesin referensi, dan mesin referensi yang akan memproses ke knowledge engine, ke basis pengetahuan. Basis pengetahuan nanti yang menyesuaikan dengan yang sudah diberikan oleh si knowledge engineer gitu ya, dan yang ada dalam database juga, dan nanti akan dikeluarkan, diberikan ketika sudah ada jawaban, maka mesin referensi akan memberikan jawaban ke user. Jadi di sini arsitektur sistem pakar dari knowledge source, knowledge acquisition, data, dan knowledge processing dan user. Jadi ada sumber pengetahuan itu dari mana saja, dan siapa saja yang mengakuisisikan, siapa saja yang mentransfer knowledge tersebut, datanya disimpan dalam bentuk apa, dan diproses menggunakan apa, dan user nanti berinteraksi bagaimana. Jadi di sini user tidak hanya memberikan data, tapi juga user dapat ada feedbacknya dari sistem yang digunakan. Ini komponen dari sistem pakar. Sistem pakar ada antar muka pengguna, user interface, ada basis data sistem pakar itu sendiri, ada fasilitas akuisisi pengetahuan. Jadi komponen ini wajib ada di dalam sebuah sistem pakar. Ada antar pengguna itu jelas. Kalau nggak ada antar penggunanya gimana menggunakannya ya? Ada export system jelas, ada basis data dari sistem pakar. Fasilitas akuisisi, knowledge acquisition facility, dan mekanisme inferensi mekanismenya. Jadi bagaimana akuisisi pengetahuan knowledge, fasilitas akuisisinya itu seperti apa, dan bagaimana mekanisme inference engine itu berjalan, dan fasilitas penjelasannya, explanation facility. Jadi teman-teman, di dalam komponen sistem pakar, poin 4 ini wajib ada. Selain interface, ada ekspornya, ada akuisisi pengetahuannya, ada mesin referensi yang digunakan, dan ada fasilitas penjelasan dari sistem yang akan kita bangun, seperti itu. Ada penjelasan kepada user bahwa sistem kita bangun misalnya menggunakan metode apa, bagaimana proses metode tersebut digunakan, tapi disampaikan dengan secara umum saja, tidak perlu secara detail. Kadang orang awam tidak mumet kalau melihat yang detail, apalagi yang ada matematiknya. Sampaikan dengan cara sesuai dengan kebutuhan dari user itu sendiri aja. Misalnya ketika kita memberikan kesimpulan, saran apa yang harus diberikan, kesimpulan itu penyakitnya itu apa, atau bagaimana cara tindak lanjut selanjutnya, seperti itu adalah penjelasan di dalam. Nah, antar muka pengguna itu ada perangkat lunak menyediakan media komunikasi antar pengguna dengan sistem, ya, itu bagian pengguna. Kalau basis data sistem pakar berisi pengetahuan sistem pakar pada objek tertentu, berisi pengetahuan yang dibutuhkan untuk memahami, merumuskan, dan menyelesaikan masalah. Jadi di sini basis sistem pakar itu adalah berisi pengetahuan, dan pengetahuan itu tujuannya untuk merumuskan dan menyelesaikan masalah. Selain untuk dipahami, dia juga dirumuskan ya. Kita sudah punya data, merumuskan data tersebut menjadi sebuah informasi seperti apa, dan menyelesaikan masalah dari objek dari pengetahuan tersebut. Selanjutnya ada terdiri dari dua elemen. Yang pertama adalah fakta. Jadi basis pengetahuan itu terdiri dari fakta. Ada juga terdiri dari heuristik. Kalau dari fakta, situasi, masalah, dan teori yang terkait, ya. Jadi fakta-fakta itu tergantung dari data-data yang ada di lapangan. Nah, kalau yang heuristik itu khusus atau rules yang langsung menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah khusus. Heuristik itu berdasarkan pengetahuan, gitu ya. Nah,
Kalau yang fakta kan berdasarkan data fakta yang ada di lapangan atau dikaitkan dengan teori yang terkait dan dikaitkan dengan teori yang terkait. Kalau yang heuristik itu berdasarkan pengetahuan dan diselesaikan dengan masalah khusus. Nah, fasilitas akuisisi pengetahuan yang pertama adalah perangkat lunak yang menyediakan fasilitas dialog antar pakar dan sistem. Jadi ada fasilitas dialognya. Jadi kalau si user pengen bertanya sesuatu, ada penjelasannya atau ada poin-poinnya. Jadi kalau ya kayak kita menggunakan sebuah sistem gitu ya, kadang ini tujuannya untuk apa sih, kita akan bertanya apakah sistemnya aman. Habis itu banyaklah poin-poin yang akan muncul, pertanyaan yang akan muncul ketika kita menggunakan sebuah fasilitas sistem gitu ya. Digunakan untuk memasukkan fakta-fakta atau kaidah-kaidah sesuai dengan perkembangan ilmu. Jadi memasukkan fakta-fakta sesuai dengan perkembangan ilmu. Jadi meliputi proses pengumpulan, pemindahan dan perubahan kemampuan pemecahan sebuah masalah seorang pakar dan atau sumber pengetahuan. Jadi ada proses pengumpulan, pemindahan dan perubahan gitu. Jadi teman-teman bisa menyampaikan di fasilitas akuisisi pengetahuan bagaimana data itu dikumpulkan, siapa seorang pakarnya, bagaimana cara memindahkannya, bagaimana pengetahuan itu memecahkan masalah tersebut dan terdokumentasi ke program. Jadi sumber pengetahuan itu terdokumentasi ke dalam buku dan lain-lain ke program komputer. Jadi kita ketika ingin membuat terutama basis pengetahuan itu harus punya sumber dokumentasinya bentuk buku juga boleh dan disimpan dalam program komputer. Jadi di sistem pakar ini erat kaitannya dengan data. Jadi kalau data itu tidak jelas, jadi hasil yang diberikan oleh sistem pakar tersebut tidak jelas. Bertujuan untuk memperbaiki atau mengembangkan basis pengetahuan. Jadi fasilitas akuisisi ini tujuannya untuk memperbaiki dan mengembangkan basis pengetahuan. Maksudnya apa? Jadi apabila misal gitu ya, ada tambahan dari seorang user bahwa diagnosis penyakit sebuah ini udah ada perkembangannya, ada tambahannya. Jadi kita ada dialog gitu lah pada sistem bahwa ini perlu ditambahkan nih pengetahuannya ke dalam pakar tersebut. Jadi kita bisa menjadikan itu menjadi referensi untuk menambah atau memperbaiki pengembangan basis pengetahuan. Dengan catatan kalau di sana sudah ada pakarnya, maka ada persetujuan dari pakar tersebut, karena kita perlu merecek dan cross check apakah saran atau data yang dimasukkan oleh dari user atau dan lainnya itu benar atau tidak, seperti itu. Jadi jelas fasilitas akuisisi ini untuk memudahkan kita berinteraksi dengan pengguna dan sistem, dan kita sebagai pengembang itu bisa juga menyediakan komentar atau menyediakan sesuatu untuk menambahkan respon dari pihak pengguna. Mekanisme inferensi. Perangkat lunak yang melakukan penalaran dengan menggunakan pengetahuan yang ada untuk menghasilkan satu kesimpulan atau hasil akhir. Jadi mekanisme inferensi itu adalah identik dengan kata kunci penalaran untuk menghasilkan sebuah kesimpulan. Dalam komponen ini dilakukan pemodelan prosesnya berpikir seperti manusia. Namanya juga penalaran ya. Jadi proses mekanisme inferensi itu emang dibuat sama persis bagaimana model manusia itu berpikir atau proses manusia itu berpikir. Ada fasilitas penjelasan berguna memberikan penjelasan pada pengguna mengapa komputer meminta informasi tertentu dari pengguna dan hasil apa yang digunakan komputer sehingga dapat menyebutkan suatu kondisi hampir sama kayak fasilitas akuisisi ini. Tapi fasilitas penjelasan lebih sederhana seperti itu. Tapi kalau yang akuisisi yang tadi kita bahas itu dia menyediakan namanya ada fasilitas dialog antar pakar dan sistem. Setelah ini berarti dia berada di posisi
di bagian pakar. Jadi ada proses dialognya. Jadi kalau di implementasi ada proses dialog di sisi admin gitu ya. Jadi gimana seorang pakar bisa menambahkan basis pengetahuannya di sana. Nah, sini kalau yang di fasilitas penjelasan itu berada di pengguna dengan sistem seperti itu. Nah, kalau di bagian fasilitas akuisisi, teman-teman juga bisa membedakan antara misalnya dia bukan sebagai pakar tersebut bukan sebagai seorang admin, tapi ada admin sendiri. Jadi pakar hanya memiliki fasilitas dalam menambahkan dan menginput data pengetahuan. Tapi ketika pakar itu selain pengguna tapi dalam artian jadi pakar, dia bisa memiliki ada fasilitas dialog di sana antara pakar dengan sistem. Jadi ketika pakar ingin bertanya bagaimana sih proses pengumpulan datanya, pemindahannya, atau proses penalarannya di dalam tersebut, sistem bisa menjawab. Kadang tidak semua seorang pakar itu memahami karena ini lingkupnya adalah orang IT yang atau knowledge engineer yang berhubungan ya. Pasti pakar itu bertanya bagaimana kamu memprosesnya, bagaimana kamu mengolah datanya sehingga data-data yang saya masukkan menjadi sebuah hasil dari diagnosis atau hasil dari sebuah kesimpulan. Nah, tipe penjelasan mengenai jejak aturan yang menunjukkan status konsultasi, penjelasan mengenai bagaimana sebuah keputusan diperoleh, penjelasan mengapa sistem menanyakan suatu pertanyaan. Jadi bisa kita memberikan tipe-tipe penjelasan jejak aturan yang menunjukkan status konsultasi gitu ya. Contohnya kita si pengguna itu sudah memberikan gejala, memasukkan gejala-gejala gitu ya, memasukkan gejala 1 itu 1 dan 2. Nah, maka ketika di akhir kesimpulan, maka gejala D1 dan 2 ini itu tampil bahwa pengguna tadi memilih gejala 1 dan 2 dan diproses dengan menggunakan metode ini, maka diperolehlah sebuah keputusan. Atau tidak perlu dijelaskan secara detail bagaimana memproses data. Kadang-kadang proses secara matematik banget kan mumet ya. Menurut penjelasan pengguna juga mungkin juga nggak mau tahu. Yang penting tadi aku tuh milih gejala apa sih gitu ya, kenapa sehingga ini yang keluar. Nah, paling penasarannya di sisi itu. Seperti itu. Menjelaskan mengapa sistem tidak memberikan keputusan seperti yang dikehendaki pengguna. Jadi sistem itu bisa memberikan penjelasan kenapa gejala ini, hipotesis ini yang keluar, kenapa tidak hasil hipotesis yang lain. Seperti itu. Nah, kita bisa memberikan penjelasan, salah satunya adalah menampilkan pilihan dari gejala yang dipilih oleh user. Di memori kerja, bagian dari penampakan yang berisi fakta-fakta masalah yang ditemukan dalam suatu sesi. Ada agenda urutan aturan yang dibangkitkan oleh mesin inferensi. Oke, cukup sekian dari saya untuk arsitektur sistem pakar. Terima kasih.